Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menikmati bulan Ramadan dengan sehat sentosa seperti itu. Kemudian salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman sekalian, di video kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai syukur. Ya langsung saja ya. Sebelum lebih jauh kita perlu tahu terlebih dahulu syukur itu apa gitu. Definisi dari syukur itu seperti apa? Menurut yang saya tahu dari pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya, yaitu melalui lisan, melalui hati, dan melalui anggota badan. Nah, dengan melalui lisan, maksudnya itu seperti apa? Jadi, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita itu mengucapkan pujian kepada Allah karena tersadar atas nikmat yang telah kita dapatkan saat ini. Apalagi di tengah pandemi corona ini yang saat ini sedang kita alami bersama, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang kondisinya masih belum seberuntung kita sekarang gitu. Contohnya seperti teman-teman kita yang ada beberapa yang masih menetap di kosnya masing-masing karena tidak bisa pulang. Terus ada juga saudara-saudara kita seperti abang ojek online, penjual kaki lima, dan saudara-saudara kita yang lain yang masih mencari nafkah untuk keluarganya. Terus ada juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Syria, yang ada di Uighur, Rohingya, dan sebagainya yang belum bisa merasakan bulan Ramadan ini secara aman dan tentram gitu. Maka sepantasnya kita yang saat ini bisa menikmati Ramadan dengan tenang, walaupun suasananya berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini lebih banyak agendanya di rumah, tapi kita masih bisa, hikmahnya yaitu kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, bisa berbuka bersama dengan keluarga kita. Maka sepantasnya kita mensyukuri nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita itu dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian poin yang kedua yaitu menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui hati, yaitu berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Maksudnya jadi kita sebagai makhluk ciptaannya itu perlu atau bahkan wajib buat yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai makhluk dengan fitur paling canggih yang telah Allah ciptakan ke dunia ini harus
cinta kepada Allah, yaitu dengan cara beriman kepadanya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu menunjukkan rasa syukur melalui anggota badan. Maksudnya yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan pada Allah. Jadi sebagai hambanya yang beriman, kita diharuskan untuk patuh dan taat kepada Allah SWT. Patuh dengan menjalankan segala perintahnya, seperti menjalankan ibadah wajib dan sunnah dan lain sebagainya. Kemudian taat dengan menjauhi segala larangannya, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang membuat kita melampaui batas dan yang kemudian membuat kita lalai akan nikmat-nikmatnya, seperti itu. Jadi itu merupakan 3 indikator agar kita bisa dikatakan telah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi teman-teman, mari di tengah bulan suci Ramadan ini kita perbanyak bersyukur kepada Allah SWT. Jangan banyak sambat, syukuri apapun yang terjadi karena semuanya sudah Allah atur dan rencanakan dengan sebaik mungkin. Bahkan jika kita tahu bagaimana Allah mengatur kehidupan kita, maka kita bisa saja meleleh karena cinta kepadanya. Jadi udah bersyukurkah kita hari ini? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak salah kata dan kekeliruan dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.